kali ini saya akan membawakan tema yaitu penduduk bertambah, pangan bertumbuh. Wow. Baik, saya akan menjelaskan sedikit yaitu Indonesia mencapai peringkat keempat negara tersebar di dunia yang mencapai 280 juta jiwa di tahun 2025 menurut Badan Pusat Statistik yaitu BPS. Dan yaitu di mana membuat kebutuhan pangan ini semakin meningkat. Nah, apakah sektor pertanian kita siap untuk memenuhi kebutuhan sebanyak itu? Dan bagaimana pembangunan pertanian bisa menopang ketahanan pangan di tengah laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat? Nah, untuk membahas hal tersebut, kita sudah kedatangan 4 narasumber terbaik kita. Yang pertama ada Ariel, ada Ilham, ada Naufal, dan ada Gania. Baik, yang pertama akan dibahas oleh Ariel mengenai bagaimana nih isu kependudukan dan ketahanan pangannya. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang isu kependudukan dan dampaknya ketahanan pangan. Pertumbuhan penduduk di Indonesia ini sekitar 1,1% per tahun. Artinya kebutuhan pangan terus meningkat. Mayoritas penduduk itu di Pulau Jawa dan juga lahan pertanian banyaknya di luar Pulau Jawa yang akan mengakibatkan distribusi pangan menjadi tantangan bagi kita semua. Oleh karena itu, lahan pertanian ini semakin berkurang karena adanya urbanisasi dan juga anak-anak muda makin jarang bekerja di pertanian. Oh my God. Jadi, pembangunan pertanian harus diselaraskan dengan isu kependudukan supaya pangan kita aman di masa depan. Sebagai mahasiswa, saya melihat pertumbuhan penduduk selalu meningkat dan pangan juga makin besar gitu. Lahan pertanian semakin kesini semakin berkurang akibat urbanisasi dan banyak anak muda meninggalkan sektor pertanian dan mereka memilih untuk bekerja di sektor non pertanian. Solusinya yaitu pemerintah harus mendorong pertanian modern dan digital agar produktivitas naik dan membuat kebijakan perlindungan lahan. Selain itu, edukasi dan insentif untuk petani muda penting supaya mereka tertarik dan juga bertahan di bidang pertanian. Mungkin segitu. Mungkin jadi simpulan dari yang telah dibahas oleh Ariel ini, pertumbuhan penduduk ini merupakan tekanan yang sangat besar gitu. Ini karena kan pembangunan pertanian harus selalu dikaitkan dengan isu kependudukan. Baik, selanjutnya ke narasumber kedua yaitu Ilham yang akan menjelaskan gimana nih kondisi lapangan dan tantangan para petani. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan kondisi lapangan terhadap tantangan petani. Nah, petani itu menghadapi banyak tantangan seperti misalkan modal, lahan, dan harga pupuk yang mahal. Nah, cuaca ekstrim pun bisa menjadi halangan petani dan tidak seimbang dengan keuangan petani. Nah, di sini tuh terus berkurangnya karena ahli fungsi lahan sementara kebutuhan kita makin menambah. Misalkan sawah harusnya makin membesar atau lahan pertanian makin membesar, ini malah gedung yang makin banyak. Nah, namun yang saya lihat juga masalah petani ini disebabkan oleh kurangnya kebijakan atau dukungan dari pemerintah. Nah, jadi pemerintah perlu kebijakan yang baik gitu untuk petani. Dan juga pupuk subsidi misalkan dimurahin atau jaminan harga panen dan perlindungan lahan. Nah, petani tuh sulit berkembang meskipun teknologi saat ini udah canggih gitu ya. Mungkin sekian dari saya. Berarti ada tekanan dua sisi gitu ya. Ya. Kebutuhan lahan kebutuhan naik tapi lahan itu masih berkurang gitu ya. Jadi kita bisa berapresiasi gitu buat para petani ya. Meskipun banyak tantangan tapi mereka terus berinovasi gitu. Baik, selanjutnya ke narasumber ketiga yaitu Naufal yang akan menjelaskan bagaimana nih pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Pertanian adalah kunci ketahanan pangan Indonesia.
tapi menghadapi tantangan seperti lahan berkurang, produktivitas belum maksimal, dan ketergantungan cuaca, Indonesia masih impor komoditas penting karena produksi dalam negeri belum cukup. Solusinya dengan identifikasi pertanian, diversifikasi pangan, modernisasi teknologi, dan regenerasi petani muda supaya pertanian maju dan ketergantungan impor berkurang. Saya sebagai mahasiswa, saya melihat kebijakan pangan dan isu kependudukan belum sinkron. Pemerintah perlu lindungi lahan pertanian, mendorong inovasi, dan libatkan petani muda agar kebutuhan pangan masa depan terpenuhi. Baik, terima kasih. Menarik juga ya, karena kalau dibilang penduduk itu naik, tapi pertanian juga harus naik level gitu, harus meningkat. Nah, berarti dari pertanian tradisional menuju pertanian modern agar Indonesia itu tidak bergantung pada impor pangan, begitu ya. Baik, selanjutnya langsung saja ke narasumber terakhir kita, yaitu Gania yang akan menjelaskan peran anak muda nih bagaimana untuk bisa berinovasi terus bertani gitu. Baik, dipersilakan kepada Gania. Jadi kayak generasi muda nih punya peran penting gitu ya untuk pembangunan, terutama soal masalah kependudukan. Nah, generasi muda ini bisa membantu menyebarkan kayak kesadaran tentang pentingnya mengatur jumlah penduduk dan pentingnya keluarga berencana gitu. Seperti kayak lewat media sosial, terus kan TikTok banyak tuh, Instagram juga pasti kan generasi muda itu banyak followersnya gitu ya. Pasti juga bisa lewat situ juga. Nah, generasi muda juga bisa mengedukasi masyarakat tentang dampak pertumbuhan penduduk bagi ekonomi, lingkungan, dan kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, mereka bisa membuat ide-ide baru untuk masalah pangan, energi, tempat tinggal, dan lapangan kerja juga. Nah, dengan ikut aktif dalam program pemerintah dan memberikan masukan, generasi juga bisa membantu kebijakan jadi lebih baik. Nah, saran saya itu generasi muda perlu terus belajar soal kependudukan, memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi, dan menciptakan inovasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Mereka juga disarankan ikut serta dalam program pemerintah dan kegiatan komunikasi agar bisa memberikan dampak nyata yang untuk masyarakat. Seperti itu. Baik, keren banget ya ini. Jadi anak muda juga buat menjadi petani itu gak harus ke sawah langsung gitu ya. Nah, anak muda juga benar kata yang Gania bilang tadi, punya peran besar dalam masa depan pertanian karena bisa membawa pertanian ke level baru ataupun yang lebih modern gitu, seperti itu. Baik, terima kasih ya kepada narasumber yang telah mau hadir pada acara kali ini. Sebelum diakhiri, saya akan merangkum dari materi yang telah dijelaskan oleh narasumber kita ini gitu. Baik, jadi pertanian ini adalah kunci utama untuk ketahanan pangan gitu. Kebijakan ini harus tegas, tadi yang sudah dikatakan juga harus melindungi lahan ataupun subsidi pupuk gitu. Karena nantinya juga ada modernisasi teknologi dan regenerasi petani muda itu sangat penting. Nah, penduduk boleh bertambah, tetapi pangan juga harus tumbuh lebih cepat, harus meningkat lebih pesat gitu. Mari kita dukung pembangunan pertanian Indonesia agar tetap tangguh, mandiri, dan keberlanjutan. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang bisa disampaikan dalam podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi para penonton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.